Di antara hewan unik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah lebah madu. Lebah madu merupakan makhluk mungil yang menghidangkan kita sebuah minuman sempurna, yaitu madu. Berdasarkan penelitian, untuk menghasilkan setengah kilogram madu, sang lebah harus mengembara mengunjungi sekitar 4 juta kuntum bunga untuk mengumpulkan nektar. Nektar adalah cairan manis bunga yang akan diolah sebagai bahan dasar madu. Dalam melaksanakan proyek tersebut, koloni lebah memiliki sejumlah lebah pemandu dan sejumlah lebah pencari makan yang mempunyai tugasnya masing-masing. Lalu bagaimana mereka memberitahu lebah-lebah lain tentang arah sumber bunga? Ketika seekor lebah pencari makan telah menemukan sumber bunga, maka selanjutnya lebah pemandu melaksanakan tugasnya, yaitu memberitahu lebah-lebah lain tentang lokasi kumpulan bunga. Dalam pemberian informasi ini, lebah melakukannya dengan cara yang sangat unik, yaitu dengan cara tarian. Sungguh luar biasa. Gerakan dalam tarian ini memberikan lebah-lebah lain informasi tentang lokasi sumber bunga. Dan berkat perhitungan yang luar biasa ini, para lebah tidak pernah tersesat. Lebah pemandu tak hanya menunjukkan arah sumber bunga, lama waktu tarian dan jumlah getaran memberikan petunjuk tentang jarak lokasi kumpulan bunga secara akurat. Berkat pemberian informasi ini, mereka pun membawa perbekalan sari-sari makanan yang sekedar cukup untuk menempuh jarak ini, dan kemudian mereka mulai melakukan perjalanan lagi. Tahukah kalian keajaiban apa lagi yang terjadi pada lebah madu? Yaitu terjadi pada sarang lebah madu. Kehidupan lebah di sarang dan pembuatan madunya sangat menakjubkan. Di sarangnya lebih memiliki beberapa tugas, diantaranya pengaturan kelembapan sarang dan kesehatannya. Kelembapan sarang yang membuat madu sangat awet harus dijaga dengan baik. Jika hari panas, sang lebah mengurumuni sarangnya sambil mengipas-ngipaskan sayapnya untuk menurunkan suhu di dalam sarang. Selain itu, lebah pun mengatur pertukaran udara yang berfungsi melindungi sarang dari asap dan pencemaran udara. Lebih hebat lagi, lebah selalu menjaga kesehatan sarangnya. Jika ada zat asing yang masuk ke dalam, seluruh lebah akan mengusirnya. Namun, jika ternyata benda asing itu tidak bisa dikeluarkan dari sarang, lebah akan membalsamnya. Lebah menghasilkan suatu zat yang disebut propolis atau getah lebah. Propolis juga berfungsi untuk menambal keretakan pada sarang. Lebah menggunakan zat ini hampir dalam semua pekerjaan mereka. Propolis atau getah lebah mencegah bakteri apapun hidup di dalamnya. Tidak heran jika madu yang dihasilkan oleh lebah merupakan obat yang sangat mujarab bagi tubuh manusia. Sebuah keajaiban Allah yang dianugerahkan kepada makhluknya. Segala fakta ini hendaknya direnungkan dengan seksama. Bagaimana mungkin serangga semungil ini mampu melaksanakan tugas yang begitu rumit? Siapakah yang ada di balik semua ini? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan dan mengilhami lebah untuk melakukan tugasnya. Fakta ini dinyatakan dalam Al-Quran. Dan Tuhan mau mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 68 dan 69. Unta adalah hewan yang sangat kuat hidup di gurun pasir. Unta merupakan hewan luar biasa yang digunakan sebagai kendaraan gurun. Tidak ada kendaraan lain yang mampu mengalahkan kehebatan unta di gurun pasir. Unta bisa bertahan hidup hingga 8 hari tanpa makan dan minum. Unta mampu meminum air sebanyak sepertiga berat badannya dalam waktu 10 menit. Banyak sekali keajaiban yang Allah ciptakan kepada unta. Perutnya memiliki desain khusus sehingga cukup kuat untuk mencerna hampir semua tumbuhan di gurun pasir. Kelopak mata unta melindungi matanya dari debu dan butiran pasir.
Namun kelopak mata ini juga tembus cahaya, sehingga unta tetap dapat melihat meskipun dengan mata tertutup. Bulu matanya yang panjang dan tebal khusus diciptakan untuk mencegah masuknya debu ke dalam mata. Terdapat pula desain khusus pada hidung unta. Ketika badai pasir menerpa, ia menutup hidungnya dengan penutup khusus. Selain itu, sekalipun unta membawa muatan seberat ratusan kilogram, telapak kaki yang lebar menahannya dari tenggelam ke dalam pasir dan berfungsi seperti pada sepatu salju. Kaki yang panjang menjauhkan tubuhnya dari permukaan pasir yang panas membakar di bawahnya. Unta merupakan ciptaan sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan?" Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17.